Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi bioneuropsikologi kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang hormon. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu hormon, kita perlu tahu bahwa terdapat dua jenis kelenjar di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah kelenjar ekrin, yaitu kelenjar yang memiliki saluran, dan ada produk yang dikeluarkan, contohnya seperti keringat, air mata, dan ludah. Sedangkan yang kedua adalah kelenjar endokrin. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, sehingga zat yang dikeluarkan nanti akan mengalir dalam aliran darah, pembuluh darah, dan produk yang dihasilkan adalah hormon yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia dalam tubuh. Pada bagian ini merupakan bagian dari sistem endokrin tadi yang mempengaruhi beberapa sistem utama dan proses dalam tubuh serta memiliki efek-efek tertentu bagi organ-organ tubuh kita. Bisa digambarkan seperti ini. Jadi dia tidak memiliki saluran dan zat yang dikeluarkan akan masuk dalam pembuluh darah yang kemudian akan dialirkan pada sel target. Nah, zat-zat yang dikeluarkan ini akan diterima oleh reseptor pada sel yang ditargetkan. Dia akan diterima oleh reseptor yang memang sesuai, dan tidak akan diterima oleh reseptor yang tidak sesuai. Jadi nanti akan berbeda-beda tiap kelenjar. Selanjutnya, ini adalah kelenjar manusia. Ada pinel, hipotalamus, pituitari, ini letaknya di otak, kemudian tiroid, paratiroid di pangkal tenggorokan. Ada kelenjar timus. Timus ini letaknya di dada, di bagian tengah, di antara paru-paru, di tengah-tengah. Kemudian ada kelenjar adrenal, ini di atas ginjal, pankreas, dan ovarium pada perempuan, dan testis pada laki-laki. Masing-masing kelenjar ini akan menghasilkan hormon yang fungsinya berbeda-beda untuk tubuh kita. Yang pertama adalah kelenjar pinel. Kelenjar ini akan mengatur irama harian aktivitas tubuh dan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon melatonin. Hormon ini akan bertambah produksinya ketika kita berada dalam ruangan yang gelap. Sebaliknya, ketika kita berada dalam ruangan yang terang, maka produksi melatonin ini akan menurun. Yang kedua adalah kelenjar pituitari. Pituitari ini disebut dengan hipofisis atau disebut juga dengan master of glands. Kenapa disebut dengan master of glands? Karena kerja dari pituitari ini, hormon yang dihasilkan akan berpengaruh pada kelenjar-kelenjar lainnya di dalam tubuh kita. Ini beberapa hormon yang dihasilkan, nanti silahkan dibaca dan dipelajari lagi. Misalnya ada FSH, ini untuk merangsang sekresi hormon estrogen pada wanita di ovarium. Kemudian testosteron untuk laki-laki. Kemudian ada LH, ACTH, TSH, GH atau growth hormone atau hormon pertumbuhan, prolaktin, dan lain sebagainya. Ini contoh dari salah satu hormon yang dihasilkan, yaitu hormon pertumbuhan, growth hormone. Ketika berlebih produksinya maka akan menyebabkan gigantisme. Fotonya seperti ini, gambarnya, yaitu ukuran tubuh yang melebihi ukuran normal. Kemudian yang sebaliknya, ini ada dwarfisme, jadi yang ukurannya di bawah normal. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon tiroksin yang fungsinya untuk metabolisme tubuh, dibantu oleh yodium. Ketika hipofungsi atau kekurangan, kekurangan hormon tiroksin pada anak-anak, biasanya akan masa kanak-kanak, itu nanti akan berakibat pada terjadinya kretinisme. Jadi seperti ini, ukuran tubuh yang sangat di bawah ukuran normal perkembangannya. Kemudian ketika hipofungsi juga bisa menyebabkan penyakit gondok, contohnya seperti ini. Ini sama juga ketika hipofungsi dari hormon tiroksin. Ini ketika hiperfungsi. Hiperfungsi maksudnya adalah produksinya terlalu berlebih. Ini untuk mata normal. Tapi ketika hiperfungsi, maka
akan menyebabkan pembesaran penonjolan bola mata, baik itu salah satu mata ataupun kedua-duanya. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Ini letaknya hampir berdekatan gitu ya dengan kelenjar tiroid tadi. Yang dihasilkan adalah hormon kalsitonin. Fungsinya untuk metabolisme kalsium. Ketika hipofungsi, maka dampaknya kita akan kejang, dan ketika hiperfungsi, dampaknya sakit pada tulang punggung. Nah, ini letak dari kelenjar paratiroid di sini. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Ini letaknya di tengah rongga dada di antara paru-paru dan menghasilkan hormon timosin yang fungsinya untuk memproduksi limfosit. Yang ini berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Ukuran dari kelenjar timus ini pada anak-anak dan dewasa ini berbeda. Biasanya ketika sudah memasuki usia dewasa, ukurannya akan lebih kecil. Yang selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Ini letaknya di atas ginjal, bisa dilihat pada gambar gitu ya. Ini adalah ginjal, kemudian letak dari adrenal ini di atasnya. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama korteks adrenal, ini di bagian luar, yang akan menghasilkan hormon kortisol. Salah satunya ini adalah hormon-hormon yang kita hasilkan ketika kita dalam kondisi stres. Yaitu di medula adrenal yang kedua atau di bagian dalam. Hormon yang dihasilkan hormon epinefrin dan hormon norepinefrin. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas ini ada beberapa jaringan, ada jaringan alfa, beta, dan gamma. Jaringan alfa ini nanti akan menghasilkan hormon glukagon, kemudian untuk jaringan beta, seperti ini gambarnya, akan menghasilkan hormon insulin. Ini adalah penjelasan dari hormon insulin. Dia berperan dalam metabolisme gula. Ketika kita kekurangan insulin, maka akan menyebabkan penyakit yang sangat banyak terjadi saat ini, yaitu diabetes mellitus. Ini sekresi distimulasi oleh kadar gula dalam darah, sekresi juga distimulasi oleh syaraf pada saat situasi darurat. Tidak hanya dipengaruhi oleh tadi ya kadar gula dalam darah, tetapi bisa juga ketika kita dalam kondisi yang menekan, ini nanti akan berpengaruh juga. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau orang diabetes itu dia juga harus memiliki manajemen stres yang baik gitu ya, agar kadar insulinnya ini tidak terganggu lagi. Kemudian kelebihan gula disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Selanjutnya adalah kelenjar gonad. Kelenjar ini berkaitan dengan proses reproduksi gitu ya, yang menghasilkan hormon seksual. Ini kelenjar yang menghasilkan hormon seksual yaitu estrogen. Ini untuk perempuan di ovarium dan testosteron pada laki-laki di testis. Estrogen fungsinya adalah untuk pembentukan tubuh perempuan, pematangan ovum. Ini bisa kita lihat kenapa kalau anak-anak terus dia memasuki usia remaja, ada beberapa bagian tubuh yang berubah gitu ya. Ini salah satunya adalah karena produksi hormon estrogen. Kemudian testosteron, ini pembentukan tubuh laki-laki, kemudian juga produksi sperma, ini yang dimiliki oleh laki-laki gitu ya, untuk proses hormon seksual pada laki-laki. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan, silahkan dipelajari lagi, dan selamat belajar.